Kebutuhan gas untuk pembangkit meningkat setiap tahunnya. Di tahun ini, PT PLN Energi Primer Indonesia memperkirakan kebutuhan gas untuk pembangkit mencapai 1,5 miliar standar kaki kubik per hari. Dalam acara Coffee Morning Energy Edition bertajuk Indonesia Darurat Gas Benarkah? Direktur Utama PLN EPI, Rahmat Dewanto mengatakan kenaikan ini sekitar 4,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut Rahmat, hingga 10 tahun mendatang, kebutuhan gas untuk pembangkit ditaksir mencapai 2 kali lipat, yakni sekitar 2,6 miliar standar kaki kubik per hari. Menurut Rahmat, peningkatan ini sejalan dengan program pemerintah yang mendorong ekonomi tumbuh tinggi dengan program hilirisasi, swasembada energi, serta transisi menuju energi hijau. Pembangkit gas dibutuhkan. Kemudian juga ini terlihat dari RUPTL, jadi ke depan memang kenapa demand gas di kelistrikan ini naik 5,3% per tahun. Ini karena memang kita kan ada merencanakan sekali lagi untuk mendampingi ekspansi dari renewable. Ini memang pembangkit gas mau tidak mau dibutuhkan karena dia sifatnya pembangkit gas ini dia bisa fast respon, fleksibel. Bahkan di dalam kondisi tertentu pembangkit gas ini bisa menjadi black start istilahnya. Dari kondisi nol itu dia bisa cepat sekali memenuhi kenaikan dari demand. Jadi dari sisi demand di sektor kelistrikan ini PLN kebetulan amanah dari PLN EPI ini kan menyediakan jaminan pasokan untuk pembangkit supaya listrik yang diberikan oleh PLN untuk masyarakat ini bisa reliable dan handal. Jadi untuk itu kita harus memastikan di PLN EPI ini bagaimana kebutuhan demand gas yang naik ini kita bisa penuhi. Gitu Mas. Sementara itu, Chairman Indonesian Gas Society, Arief Mulya Azos mengatakan saat ini terdapat perubahan dari sisi supply dan demand gas di dalam negeri. Menurut Aris, dari sisi demand terdapat peningkatan seiring dengan dorongan pertumbuhan ekonomi dan juga hilirisasi. Sedangkan dari sisi supply terjadi percepatan penurunan produksi gas khususnya di wilayah Sumatera Tengah dan juga Sumatera Selatan yang selama ini banyak menyuplai gas ke wilayah industri di Jawa Barat melalui pipa. Untuk mengatasi permasalahan demand dan supply gas pipa saat ini, menurut Aris satu-satunya yang bisa diupayakan yakni menggunakan LNG. Namun Aris menggarisbawahi LNG memiliki karakteristik harga yang lebih mahal, yakni sekitar $15 hingga $16 AS per MMBTU. Sementara harga gas pipa selama ini yang dinikmati oleh industri lebih terjangkau, $6 hingga $7 Amerika Serikat per MMBTU. Hal ini dikarenakan infrastruktur LNG lebih kompleks dibandingkan dengan gas pipa. Perubahan sumber gas berasal dari LNG ini, maka paradigma itu harus sudah mulai dirubah. Kita tidak bisa lagi mengandalkan bahwa harga gas itu sekitar $6-7. Harga gas tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Arief Handoko tadi itu bisa $15-16 per MMBTU. Ini kesiapan kita sebagai pengguna LNG maupun pemasok maupun midstream maupun downstream bahwa paradigma ini akan terjadi di Indonesia. Bahwa harga LNG ini tentunya ada harga yang mengikuti rujukan internasional. Chairman Indonesian Gas Society, Arief Mulya Azov juga menyoroti kebijakan gas bumi di tanah air yang tidak memberikan keberpihakan untuk sektor midstream. Berbeda halnya dengan sektor hulu yang mendapatkan kepastian bahwa bagi hasilnya tak akan berkurang, serta di hilir yang mendapatkan stimulus dari kebijakan HGBT. Hal ini berpengaruh bagi pengembangan infrastruktur gas di tanah air. Di sisi midstream, yaitu pengguna-pengguna atau niaga gas seperti PGN dan juga yang lain, ini tidak ada kebijakan untuk melindungi mereka. Sehingga mereka ini seolah terjepit di tengah. Dan kita ketahui pembisnis midstream ini sangat berhubungan dengan infrastruktur. Sehingga motivasi dia atau appetite mereka untuk berinvestasi di infrastruktur ini berkurang. Nah di saat ini padahal kita butuh infrastruktur. Nah ini yang menjadi salah satu daya tarik mereka yang harus kita bangun. Ya, salah satunya memberi insentif tentunya bagaimana pelaku infrastruktur ini bisa memberi investasi yang memberikan keekonomian. Kedua tadi disampaikan
juga masalah perizinan. Jadi banyak hal yang perlu kita pertimbangkan bagaimana kita bisa membuat investor menarik dalam bisnis midstream.